Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Maharani Putri Erinto dengan NIM 227320100009. Program studi S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pola perilaku dan komunikasi manusia pasca berakhirnya COVID-19 ditinjau dari perspektif teori psikologi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas utama mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Tan Sri Azlansyah, MPhil Psikolog. Sebelum masuk ke inti permasalahan, saya akan membahas sedikit mengenai COVID-19. Indonesia menduduki kematian tertinggi kedua di Asia dengan ratusan ribu korban jiwa. Karena penyebarannya yang begitu cepat, pemerintah mengambil tindakan dengan memutuskan rantai virus yang ada. Pemerintah mengeluarkan kebijakan atau aturan-aturan yang diberlakukan selama masa pandemi. Aturan tersebut adalah pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB, yang kemudian di dalamnya terbentuk aturan-aturan seperti social distancing. Sebelum adanya aturan terkait pandemi, komunikasi sosial di masyarakat terjadi seperti biasa. Masyarakat yang latar belakangnya bekerja akan keluar rumah dari pagi hingga sore. Siswa dan mahasiswa akan menempuh pendidikan di sekolah atau di universitas. Mereka tidak ada perasaan takut untuk berbaur dengan masyarakat dan tidak ada batasan kapanpun dan dimanapun. Namun dalam situasi pandemi, komunikasi dalam masyarakat dinilai mengalami perubahan dengan adanya peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Efek dari pandemi ini mengubah pola perilaku dan cara masyarakat kita dalam menjalin komunikasi sosial dengan masyarakat lainnya. Kebijakan yang diberlakukan ini bukan hanya berdampak pada pola perilaku dan komunikasi masyarakat saja, namun juga mengakibatkan banyak aktivitas terganggu, mulai dari sekolah, bekerja, ekonomi, dan juga bisnis. Dalam sektor pendidikan, metode pembelajaran mereka bahkan berubah menjadi ruang virtual dengan proses belajar mengajar jarak jauh menggunakan media elektronik. Selain itu, banyak perusahaan dan lembaga pemerintahan yang menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Setelah hampir 3 tahun menjalani kehidupan yang beriringan dengan virus COVID-19, akhirnya pada tanggal 5 Mei 2023, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa pandemi COVID-19 telah berakhir dan tidak lagi menjadi status gawat darurat kesehatan global. Kehidupan saat ini disebut dengan era new normal atau pasca pandemi, di mana pada saat ini mulai terlihat perubahan pola perilaku dan komunikasi manusia akibat COVID-19, di mana masyarakat harus menjalankan aktivitas secara normal kembali, namun harus tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan yang harus dibiasakan. Saat ini orang-orang masih menyesuaikan diri dengan pola perilaku yang baru untuk waktu yang cukup lama, di mana saat ini masyarakat lebih nyaman untuk melakukan berbagai kegiatan tanpa kontak langsung dengan sesama. Seperti yang kita tahu bahwa walaupun perasaan takut tertular virus dapat memudar setelah COVID-19 berakhir, tetapi kenyamanan yang dirasakan dalam penggunaan gadget dalam segala hal membuat perilaku tersebut menjadi permanen. Masyarakat semakin beralih ke platform digital untuk kehidupan sehari-hari, di mana berbelanja, hiburan, layanan keuangan, kebugaran, pendidikan, dan lainnya tidak perlu kontak langsung dengan masyarakat lain dan lebih mudah. Hal inilah yang tentunya mempengaruhi pola perilaku dan komunikasi masyarakat. Namun dalam beberapa situasi, virus ini telah mendorong masyarakat untuk lebih peduli dengan kebersihan. Dalam dunia pendidikan, virus ini juga memunculkan perilaku baru, di mana kita bekerja dan belajar menggunakan Zoom, berinteraksi secara virtual dengan waktu yang cukup lama. Di era new normal ini, dunia pendidikan masih beradaptasi dengan masih menggabungkan metode pembelajaran daring yang sudah terjadi selama pandemi, serta menjalankan proses belajar seperti sebelumnya, yaitu luring. Dalam materi ini, saya lebih mengambil teori humanisme, di mana teori ini berbeda dengan teori sebelumnya, yaitu baik behaviorisme yang menyatakan manusia hanyalah mesin yang dibentuk oleh lingkungan, dan psikoanalisis yang menyatakan manusia melulu dipengaruhi oleh naluri primitifnya. Keduanya tidak menghormati manusia sebagaimana manusia. Keduanya tidak menjelaskan aspek eksistensi manusia yang positif dan menentukan seperti cinta, kreativitas, nilai dan makna, serta pertumbuhan pribadi.
Makna kehidupan adalah hal yang membedakan psikologi humanistik dengan mazhab yang lain. Manusia bukan saja pelakon dalam panggung masyarakat, bukan juga pencari identitas, tetapi juga pencari makna. Peran menyimpulkan asumsi-asumsi psikologi humanistik, keunikan manusia, pentingnya nilai dan makna, serta kemampuan manusia untuk mengembangkan dirinya. Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasi diri. Individu bereaksi pada situasi-situasi dengan persepsi tentang dirinya dan dunianya. Anggapan adanya ancaman terhadap diri akan diikuti oleh pertahanan diri. Kecenderungan batiniah manusia ialah menuju kesehatan dan keutuhan diri. Dalam pandangan teori humanis dialektik, manusia sebenarnya adalah suatu organisme makhluk hidup yang di dalam dirinya terjadi proses daripada tenaga atau nafsu yang mendorong mencapai kepuasan dalam dunia sekitarnya. Pada dasarnya, manusia itu dirangsang oleh kebutuhan jasmaniahnya atau fisiologisnya, dan kebutuhan tersebut merupakan dasar dari tingkah lakunya. Kesimpulan dari materi saya adalah, setelah sekian lama menghadapi masa kritis dan gawat darurat dunia akibat dari virus corona, di era pasca COVID-19 atau new normal, masyarakat mulai menghadapi proses adaptasi dan penyesuaian diri kembali, di mana tentu saja hal tersebut memperlihatkan perubahan pola perilaku dan komunikasi antar masyarakat saat ini. Hal tersebut tentu saja bukan hanya merubah pola perilaku dan komunikasi, tetapi juga merubah hampir semua kehidupan dalam masyarakat. Dalam teori humanistik, aktualisasi diri menjadi hal utama yang sangat dijunjung tinggi, di mana teori ini menganggap manusia selayaknya manusia. Saat pandemi maupun pasca pandemi, banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Salah satunya adalah pola perilaku dan komunikasi, di mana banyak pola perilaku yang sebelumnya menjadi hal biasa, namun sekarang terasa asing dan seperti hal baru lagi. Kita masih sering menjumpai perilaku-perilaku yang menjadi kebiasaan kita pada saat pandemi, walaupun saat ini sudah terlepas dari era tersebut, yaitu banyak orang yang masih menggunakan masker di mana saja karena alasan nyaman, serta metode pembelajaran jarak jauh atau daring yang bisa kita jumpai di dunia pendidikan saat ini. Sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan untuk pemenuhan tugas utama mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan tema Pola Perilaku dan Komunikasi Masyarakat pasca berakhirnya COVID-19 ditinjau dari perspektif teori psikologi komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.